Jangan lupa subscribe channel ini karena channel ini akan memberikan banyak manfaat untuk Anda. Makasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pemirsa channel Bidan Pabuma Sumberjo? Semoga semuanya sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Saya minta subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Kita akan bahas batu kandung kemih atau bladder calculi. Adalah batu yang terbentuk dari endapan mineral di dalam kandung kemih. Jika batu tersebut menyumbat saluran kemih, dapat timbul nyeri saat buang air kecil sampai kencing berdarah. Batu kandung kemih bisa terjadi pada siapa saja, termasuk anak-anak. Wow. Mari kita bahas. Batu kandung kemih bisa terjadi pada siapa saja termasuk anak-anak. Namun penyakit ini lebih beresiko dialami oleh pria yang berusia di atas 52 tahun, terutama yang mengalami pembesaran prostat. Prostat yang membesar bisa mengganggu proses pengosongan kandung kemih sehingga urin mengkristal dan membentuk batu. Jika tidak segera ditangani, batu kandung kemih dapat menyebabkan infeksi dan perdarahan. Perdarahan kemih tidak bisa mengeluarkan semua urin yang tertampung di dalamnya. Kondisi tersebut menyebabkan mineral dalam urin mengendap dan mengeras, kemudian mengkristal dan menjadi batu di kandung kemih. Kondisi-kondisi yang dapat memicu terbentuknya batu kandung kemih adalah: yang pertama, peradangan akibat infeksi kandung kemih yang dinamakan ISK mungkin ya, infeksi saluran kemih. Yang kedua, peradangan akibat terapi radiasi atau radioterapi di area panggul. Untuk mungkin terapi kanker rahim, kanker ovarium, macam-macam. Yang ketiga, pembesaran prostat. Yang keempat, penggunaan selang kencing atau kateter yang tidak steril mestinya ya. Untuk yang kelima, riwayat batu ginjal atau operasi di kandung kemih. Jadi lebih beresiko. Yang ketujuh, kantong abnormal yang terbentuk di dinding kandung kemih atau divertikel. Selanjutnya, kandung kemih turun atau sistokel. Selanjutnya, penyakit yang dapat merusak saraf yang berfungsi mengontrol kandung kemih, seperti diabetes, cedera tulang belakang, dan lain-lain. Ini yang paling sering ini ya, penyakit yang dapat merusak saraf yang berfungsi mengontrol kandung kemih, seperti diabetes dan cedera tulang belakang. Jadi jarang sekali kalau orang nggak punya komplikasi, kenapa kok air kencing nggak bisa keluar sendiri. Nah, pasti kekebalan tubuhnya itu karena sudah menurun. Contohnya memang diabetes, hepatitis B, HIV, dan lain-lain. Otomatis karena daya tahan tubuh lemah, akhirnya tubuh pun juga lemah, nggak bisa otomatis mengeluarkan kencing sendiri. Oke, lanjut. Batu kandung kemih juga dapat dipicu oleh dehidrasi berkepanjangan, kekurangan vitamin A atau vitamin B, sering mengkonsumsi makanan berlemak, manis, dan tinggi garam, juga menyebabkan batu kandung kemih. Untuk gejala-gejala batu kandung kemih, bisa saja tidak bisa menimbulkan keluhan atau gejala apapun. Nah, itu jarang. Biasanya kalau parah itu baru berobat kan teman-teman.
Namun lama-lama batu yang terbentuk dapat menyumbat saluran urin atau melukai dinding kandung kemih. Gejala yang paling umum terjadi akibat batu kandung kemih adalah yang pertama, nyeri dan sensasi terbakar saat buang air kecil, urin berdarah atau hematuria, urin lebih pekat dan gelap, sulit buang air kecil. Yang terakhir, buang air kecil tidak lancar atau tersendat-sendat. Terakhir, sering mengompol jika terjadi pada anak-anak. Kapan harus ke dokter? Segera periksakan diri ke dokter jika mengalami keluhan yang telah disebutkan di atas. Pemeriksaan sejak dini perlu dilakukan untuk mencegah komplikasi akibat batu kandung kemih. Anda juga dianjurkan untuk kontrol rutin ke dokter jika telah dinyatakan menderita penyakit batu kandung kemih. Dokter akan memantau perkembangan penyakit dan respon tubuh Anda terhadap pengobatan. Untuk diagnosis batu kandung kemih, dokter akan melakukan tanya jawab seputar gejala dan riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, antara lain dengan meraba perut bagian bawah untuk melihat pembesarannya. Untuk pemeriksaan yang harus dilakukan, yang pertama tes urin untuk mendeteksi kandungan dan komponen urin, termasuk melihat kemungkinan adanya darah, kristal, dan leukosit atau sel darah putih. Kalau ada sel darah putih berarti tandanya dia itu kan sel darah putih melawan infeksi ya. Berarti adanya infeksi juga gitu kalau ada sel darah putihnya. Oke, yang kedua foto ronsen untuk mendeteksi batu kandung kemih. Yang ketiga USG panggul. Nah, ini paling sering ini untuk melihat lokasi batu kandung kemih. USG panggul ya, bukan USG abdomen. Yang keempat CT scan untuk mendeteksi batu kandung kemih yang berukuran kecil. Biayanya 1 juta kalau umum, kalau BPJS hanya bisa USG aja ya abdomennya. Sitoskopi untuk melihat gambaran saluran kemih. Nah, itu yang paling canggih tapi jarang dilakukan ya. Namanya sistoskopi. Untuk pengobatan batu kandung kemih, tergantung pada ukuran batunya. Jika batu kandung kemih berukuran kecil, dokter biasanya akan menyarankan pasien untuk minum air putih lebih banyak. Tujuannya adalah agar batu kandung kemih larut dan keluar bersama air kencing kita. Namun jika ukurannya besar, lebih dari 4 cm, akan melakukan beberapa metode pengobatan dokternya. Berikut untuk mengeluarkan batu kandung kemih. Yang pertama, tindakan cistolitolapaksi. Pada prosedur ini, dokter akan memasukkan selang berkamera yang